Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Filistea dengan NIM L13124060, kelas KHTB, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata cara penentuan titik ikat dan titik plot. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inventarisasi hutan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Imran Rahmat MP dan Bapak Insinyur Abdul Rahman Eshud MSc. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Selain sebagai penghasil kayu, hutan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, serta habitat flora dan fauna. Salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan hutan adalah inventarisasi hutan. Nah, apa itu inventarisasi hutan? Jadi, inventarisasi hutan merupakan kegiatan penting dalam pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi hutan seperti jumlah pohon, jenis pohon, diameter, tinggi pohon, serta kondisi tegakan hutan. Salah satu metode inventarisasi yang digunakan adalah penentuan titik ikat dan titik plot. Nah, penentuan titik ikat dan titik plot harus dilakukan dengan cara yang tepat agar lokasi plot dapat ditemukan kembali pada pengukuran selanjutnya. Selanjutnya, pengertian titik ikat dan titik plot. Titik ikat merupakan titik acuan dalam kegiatan inventarisasi hutan yang digunakan untuk menentukan lokasi titik plot di lapangan. Titik ini dipilih pada tempat yang mudah dikenali, bersifat tetap, dan tidak mudah berubah. Titik ikat ini berfungsi sebagai titik awal atau referensi untuk menentukan arah dan jarak menuju titik plot, serta memudahkan pencarian kembali lokasi plot pada tempat pengukuran berikutnya. Yang kedua, titik plot adalah titik pusat petak contoh yang digunakan sebagai lokasi pengambilan data inventarisasi hutan. Dari titik plot dilakukan pengukuran terhadap jumlah pohon, diameter, tinggi pohon, dan kondisi vegetasi dalam suatu luas plot tertentu. Titik plot ditentukan berdasarkan arah dan jarak dari titik ikat. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data titik ikat dan titik plot. Yang pertama, GPS. Nah, GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi titik ikat maupun titik plot sehingga posisi titik tersebut dapat diketahui secara akurat. Yang kedua, kompas. Nah, kompas ini digunakan untuk menentukan arah dalam penentuan jalur dari titik ikat menuju titik plot. Yang ketiga, patok atau ajir. Patok atau ajir digunakan untuk menandai lokasi titik ikat dan titik plot di lapangan agar mudah dikenali kembali. Yang keempat, pita ukur atau meteran. Nah, pita ukur ini digunakan untuk mengukur jarak antara titik ikat dengan titik plot maupun untuk menentukan ukuran plot pengamatan. Yang kelima, parang atau golok. Nah, parang digunakan untuk membersihkan jalur atau vegetasi yang menghalangi saat menuju lokasi titik plot. Yang keenam, tali atau pita penanda. Nah, tali atau pita penanda ini digunakan sebagai tanda pada pohon atau vegetasi di sekitar lokasi plot agar lokasi tersebut mudah ditemukan kembali. Berikut tahapan penentuan titik ikat. Yang pertama, menentukan lokasi titik ikat. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai titik ikat. Lokasi tersebut harus berada pada tempat yang mudah dikenali, memiliki posisi yang tetap, serta mudah dijangkau di lapangan. Yang kedua, menandai titik ikat di lapangan. Nah, setelah lokasi ditentukan, titik ikat kemudian diberi tanda menggunakan patok, ajir, atau tanda lain agar mudah dikenali. Penanda ini bertujuan agar titik tersebut dapat ditemukan kembali pada saat kegiatan pengukuran berikutnya. Yang ketiga, mencatat koordinat titik ikat. Nah, koordinat titik ikat ini dicatat menggunakan alat seperti GPS untuk mengetahui posisi geografis titik tersebut secara akurat. Data koordinat ini sangat penting sebagai referensi dalam kegiatan inventarisasi hutan.
Yang keempat, mencatat informasi tambahan. Nah, selain koordinat, informasi lain yang berkaitan dengan titik ikat juga dicatat, seperti kondisi lokasi, jenis vegetasi di sekitar titik, serta akses menuju lokasi tersebut. Yang terakhir, menentukan arah dan jarak menuju titik plot. Nah, dari titik ikat yang telah ditentukan, kemudian ditetapkan arah dan jarak menuju titik plot yang akan digunakan sebagai lokasi pengambilan data. Berikut tahapan rekam data dan informasi dari titik ikat ke titik plot. Yang pertama, menentukan arah menuju titik plot. Yang kedua, mengukur jarak dari titik ikat ke titik plot. Yang ketiga, menandai jalur menuju titik plot. Yang keempat, mencatat koordinat titik plot. Yang kelima, mencatat kondisi sekitar titik plot. Selanjutnya, tata cara dan syarat pemindahan titik ikat. Yang pertama, kita harus menentukan lokasi titik ikat yang baru. Yang kedua, menandai titik ikat yang baru. Yang ketiga, mencatat koordinat titik ikat yang baru. Selanjutnya, kita mencatat hubungan antara titik ikat lama dan titik ikat baru. Adapun kesimpulan dari materi di atas yaitu inventarisasi hutan merupakan kegiatan penting untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi hutan sebagai dasar dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, penentuan titik ikat dan titik plot memiliki peranan penting karena titik ikat digunakan sebagai titik acuan untuk menentukan lokasi plot pengamatan, sedangkan titik plot merupakan pusat petak contoh tempat pengambilan data vegetasi. Pelaksanaan inventarisasi memerlukan berbagai alat dan bahan serta tahapan yang sistematis, mulai dari penentuan titik ikat, rekam data dari titik ikat menuju titik plot, hingga pemindahan titik ikat apabila diperlukan. Dengan pelaksanaan yang tepat dan pencatatan data yang baik, kegiatan inventarisasi hutan dapat menghasilkan informasi yang akurat mengenai kondisi hutan. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.